Saya mulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Hilton Karnama Putra SHMH selaku Kepala Bidang Hukum Internasional dan juga sebagai penelaah, pada Dr. Daniel SHMH sebagai dosen pembimbing 1 dan juga penelaah, Bapak Mas Nana Jumena SHMH sebagai dospem 2 dan juga sebagai penelaah, dan kepada Bapak Surya Anom SHLM yang sedang dalam perjalanan sebagai penelaah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ajeng Ulfa Widianti, angkatan 2017 Hukum Internasional, akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Tanggung Jawab Negara Akibat Terjadinya Ledakan Penyimpanan Bahan Peledak Berdasarkan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of the Chemical Weapons and on Their Destruction 1993, studi kasus gudang penyimpanan bahan peledak di Beirut, Lebanon. Pada latar belakang, menurut Nur Budi, bahan peledak itu adalah bahan yang berbentuk padat, cair, menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Kemudian pada kasus ini, bahan peledak yang saya bahas adalah amonium nitrat, di mana amonium nitrat itu memiliki ikatan kimia NH4NO3, biasa ditemukan pada pupuk dengan rating 34-0-0 atau bisa disebut juga 34% nitrogen, yang ketika dipanaskan amonium nitrat akan terurai menjadi gas dinitrogen monoksida atau N2O dan uap air H2O. Amonium nitrat juga menjadi komponen campuran peledak yang digunakan dalam konstruksi pertambangan, penggalian, dan konstruksi sipil. Amonium nitrat sebagai bahan kimia berbahaya diatur di dalam konvensi internasional, yaitu Chemical Weapons Convention, yang mana Chemical Weapons Convention ini adalah perjanjian internasional di bidang perlucutan senjata yang melarang pengembangan, produksi, penyimpanan, pentransferan, dan penggunaan senjata kimia serta pemusnahannya. Pada pasal ini, bahwa negara itu tidak boleh atau dilarang dalam melakukan penimbunan dan pentransferan dan segalanya itu terdapat pada pasal 1 dalam kewajiban umum Chemical Weapons Convention 1993. Kemudian masuk pada kronologi. Terjadi ledakan di sebuah pelabuhan di kota Beirut pada tanggal 4. Selamat datang Bapak. Saya juga dapat dia bilang Pak, lagi keramas katanya Pak Nana dulu. Enggak apa-apa. Keramasnya di persoalan apa? Lanjut ya Pak. Masuk pada kronologi case-nya, yaitu terjadi ledakan di pelabuhan kota Beirut, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020 yang berasal dari gudang penyimpanan amonium nitrat yang menimbulkan korban jiwa, yaitu sebanyak 2.000 korban luka dan 78 korban meninggal, kurang lebih segitu Pak. Ledakan tersebut disebabkan oleh penimbunan amonium nitrat sejak 2014 sebanyak 2.750 ton amonium nitrat. Kemudian dampak dari ledakan tersebut adalah tentunya yang pertama rusaknya fasilitas pelabuhan Beirut, yang kedua rusaknya rumah sakit terdekat, salah satunya Rumah Sakit ST Joseph, kemudian menyebabkan iritasi radang pernapasan dan kerusakan sel tubuh pada manusia. Dan juga ada kerugian ekonomi sebesar kurang lebih 79 triliun rupiah, kerugian secara sosial dan politik, dan juga mundurnya pemerintah Lebanon dari jabatannya.
Dalam hal ini, tanggung jawab negara menjadi isu yang sangat penting dibahas dalam hukum internasional, karena tanggung jawab negara dalam hukum internasional artinya suatu kelalaian atau kesalahan negara yang memerlukan tanggung jawab internasional dari negara tersebut. Dan hal itu berkaitan dengan Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 di pasal 1 bahwa setiap tindakan salah secara internasional dari suatu negara yang memerlukan tanggung jawab internasional dari negara tersebut. Kemudian identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana tanggung jawab negara akibat ledakan penyimpanan bahan peledak berdasarkan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of Chemical Weapons and on their Destruction 1993. Yang kedua, bagaimana implementasi Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of the Chemical Weapons and on their Destruction 1993 terhadap kasus ledakan gudang penyimpanan bahan peledak di Beirut, Lebanon. Selanjutnya tujuan penelitian tentunya yang pertama untuk mengetahui tanggung jawab negara akibat terjadinya ledakan penyimpanan bahan peledak berdasarkan Chemical Weapons Convention 1993. Yang kedua untuk mengetahui implementasi Chemical Weapons Convention terhadap kasus ledakan tempat penyimpanan bahan peledak di Beirut. Kemudian kegunaan penelitian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kegunaan teoritis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengertian dan pemahaman secara teori tentang tanggung jawab negara terhadap kasus ini berdasarkan Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of the Chemical Weapons and on their Destruction 1993. Kemudian yang kedua diharapkan dapat memberikan kontribusi teori bagi ilmu hukum, khususnya hukum internasional mengenai Chemical Weapons Convention 1993. Yang kedua ada kegunaan praktis. Yang pertama diharapkan penelitian ini dapat memberikan rujukan dalam penyelesaian suatu masalah di bidang tanggung jawab negara dengan melihat konvensi internasional yang terdapat dalam Chemical Weapons Convention sebagai bentuk implementasi pelarangan penimbunan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam hal bagaimana aturan dan mekanisme konvensi senjata kimia dijalankan oleh negara-negara anggota. Kemudian pada kerangka pemikiran, di sini saya menggunakan dua teori. Yang pertama, teori tanggung jawab negara, yaitu menurut a Dictionary of Law, the obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with legal obligation under international law. Yang mana artinya kewajiban suatu negara untuk melakukan reparasi yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban hukum menurut hukum internasional. Yang kedua, ada prinsip kemanusiaan. Dalam palang merah, prinsip kemanusiaan adalah prinsip yang menekankan kegiatan kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, mencegah dan mengurangi penderitaan manusia dimanapun dengan memanfaatkan kemampuannya, baik secara nasional maupun internasional. Pada metode penelitian, saya menggunakan metode yuridis normatif. Kemudian pada jenis penelitiannya itu deskriptif analisis, sumber datanya itu data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu studi kepustakaan. Lanjut kepada sistematika penulisan. Di bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 ada tinjauan teoritis tanggung jawab negara dan prinsip kemanusiaan. Di bab 3 itu ada studi kasus, yaitu kasus gudang penyimpanan bahan peledak di Beirut, Lebanon. Bab 4 itu analisis tanggung jawab negara akibat terjadinya ledakan penyimpanan bahan peledak berdasarkan Convention on the Prohibition, Production, Stockpiling, and Use of the Chemical Weapons and on their Destruction 1993. Kemudian pada bab 5 ada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Bapak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Hilton.
Insya Allah Pak. Angkat kasus ini Pak. Kenapa saya memilih judul ini? Karena menurut saya kasus ini sangat menarik untuk dijadikan sebuah penelitian Pak. Saya mendapat 3 poin dari pengangkatan kasus ini. Yang pertama, pemberitaannya itu sangat masif di skala internasional Pak, sehingga isu ini menjadi isu global dan sangat hangat diperbincangkan di skala internasional. Kemudian yang kedua, amonium nitrat. Menurut saya banyak kalangan yang belum mengetahui bahwa amonium nitrat itu sebuah pupuk yang bahkan bisa dijadikan bahan peledak Pak, dan cukup berbahaya jika disimpan dalam skala yang sangat besar. Kemudian yang ketiga itu terkait konvensinya. Libanon ini sudah melanggar konvensi internasional, yang mana di konvensi internasional tersebut banyak negara-negara anggota lainnya yang menyepakati dan ada organisasinya gitu Pak. Jadi saya ingin mengetahui tanggung jawab negara Libanon terhadap masyarakat yang seharusnya masyarakat itu dilindungi oleh negara Libanon. Karena menurut saya seharusnya ledakan ini, kalau memang negara Libanon ini tidak bertanggung jawab atas masyarakatnya, ledakan ini tidak terjadi Pak. Jadi kenapa sih alasan Libanon itu sampai menimbun amonium nitrat yang berbahaya, bahan berbahaya itu sebanyak itu, dan di daerah yang menjadi pusat ekonomi dari Libanon itu sendiri Pak. Iya Bapak. Ada di pasal 1 Pak, tadi di Iya Pak, jadi kalau di di Chemical Weapons Convention ini dia nggak menyebutkan secara spesifik bahan kimia misalkan amonium nitrat atau apa gitu, tapi lebih ke senyawa-senyawanya gitu Pak. Kalau di chemical itu, kalau yang saya baca. Di pasal 1 ya. Iya. Tidak pernah terjadi ini Pak, di menimbun dan menyimpan. Iya, tapi bahan peledak itu kan juga bagian dari senjata kimia Pak. Iya, kan amonium nitrat itu bisa positifnya dijadikan pupuk, negatifnya dijadikan bahan peledak. Nah, yang iya. Iya gitu Pak. Kan di sininya maksudnya di pasal 1 itu kan dalam kondisi apapun tidak pernah berjanji untuk ya ini Pak, saya mengangkat dari menimbun dan menyimpannya ini senjata kimia. Berjanji untuk meninggalkan janji. Iya Bapak, maksudnya itu kan di konvensinya ini tidak pernah berjanji. Tapi kan di kasus kenyataannya itu, di faktanya itu kan si Libanon ini dia menurut saya udah melanggar gitu Pak, dengan dia menimbun bahan peledak itu sebanyak itu dan menyebabkan ledakan sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat Libanon, itu menurut saya udah melanggar. Iya kan.
Kalau dia malah yang menggunakan dasar itu Iya Pak. karena itu dari usul masuk lapangan parkiran ada. Iya Pak. Dia lakukan kuncinya karena memang kamu mau belajar sebelum berprofesi pembelajaran awalnya dari kelas lain yang kira-kira mendekati kelasnya pasal satu ada seminar berprofesi ini punya Pak. Iya punya Pak dalam bentuk bahasa Inggris PDF. Bapak di laptop satu ini, di laptop yang itu. Harusnya kan harusnya ya. Iya Bapak. Kalau kamu ada kan itu pasti bukan satu kelas. Iya benar Pak. Ya, itu pasti pasalnya Pak. Saya kira kamu bisa mencari kira-kira pasalnya berapa untuk dijadikan Landasan. ada beberapa referensinya di sana. Iya Pak. Pada saya mungkin menyimpang, ya, atau misalnya bahan-bahan yang mengandung hal-hal yang berbahaya yang mengakibatkan ledakan, itu mungkin yang terlalu ya. Iya Pak. Jadi harusnya coba mencari kira-kira mana pasal yang relevan untuk bisa menggunakan timbangan, ya. Iya Pak. Timbangan kira-kira karena dari situ kan dari situ mungkin kalau penyimpanannya kelalaian penyimpan ya, atau penyimpangan yang tidak sesuai prosedur ada SOP-nya ya, dan tidak menimbulkan sesuatu yang sangat berbahaya, nah itu nanti mungkin bisa dimintakan tanggung jawabnya seperti apa. Nah kalau tadi tanggung jawabnya seperti apa bentuknya kalau sendiri ada bentuk tanggung jawabnya bisa kemudian apa saja itu bentukan apa. Bapak saya lupa. Itu coba nanti cantumkan ya, masuk ya, bentuknya seperti apa, ada kompensasi ya atau memang yang lain-lain ya. Iya Pak. Misalkan kalau belum apa rehabilitasi dan lain sebagainya atau yang lain sebagainya ya, bentuknya seperti apa. Nah, itu kita akhirnya bisa merujuk pada bentuk tanggung jawab dan yang seperti apa. Iya Bapak. Pertanyaan berikutnya kemudian di bank ini sudah ratifikasi belum? Sudah Pak. Gimana? Saya saya nemu data itu dari situs resmi Organization for the Prohibition of Chemical Weapons bahwa Libanon adalah salah satu negara anggota dari organisasi tersebut yang mana melanjutkan produk hukum yang telah disepakati bersama yaitu Chemical Weapons Convention. Iya, Libanon ini udah meratifikasi. Dengan apa? Kenapa Pak? Dengan apa Libanon ratifikasinya? Pada tahun berapa? Pada tahun berapanya saya lupa mencatat Pak, tapi saya melihat datanya di situs resmi web organisasi. Ya, tapi nggak ada di sini Pak, harus dicari dulu. Nah itu tidak boleh nanti kita harus ada di sini masuk. Oh iya Pak. Nah itu kalau memang keterikatan sebuah negara pada perjanjian internasional kalau bahasa kita itu konsep uang itu harus dengan sebuah pengakuan hukum yang kita tadi itu. Nah ini kalau kita jadi cantumkan tadi apa cantumkan dalam sekian di Bandung itu telah klasifikasi gambar dan ya kita itu beberapa hal terkait latar belakang dan beberapa Iya Pak. yang mestinya bisa ditambahkan sama
Iya Bapak, terima kasih Pak ya. Ada relevan dengan apa yang ditulis. Iya Pak. Makanya sekaligus juga ingat bahwa ini kamu ada area judulnya, kamu sebutkan daerah studi kasus di awal ada studi kasus. Iya itu Pak, ngeprintnya lupa. Yang selalu itu Iya Bapak. harusnya lebih dicek lagi. Iya Pak, iya. Nanti bisa satu, bisa dan sebagainya. Iya. Harusnya judulnya sudah sudah. Iya. Dari awal aja ada. Iya. Jadi itu yang penting nanti karena dia perlu bisa disparitas antara selesai di latar belakang. Ya. Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab itu sudah sering. Sekarang korelasi kemanusiaan kan sebagai ya Pak, kalau menurut saya prinsip kemanusiaan ini memperkuat teori tanggung jawab negara di penelitian saya Pak. Karena kan saya juga membahas perlindungan, maksudnya apa ya, tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya itu Pak yang menjadi korban dari teori prinsip kemanusiaan itu bentar Pak. Di prinsip kemanusiaan itu kan di sini menurut Palang Merah Pak menekankan kegiatan kemanusiaan dalam memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada korban perang gitu. Cuma kan yang saya angkat di sini kan ada prinsip kemanusiaan itu kan enggak hanya untuk korban perang aja Pak. Jadi korban bencana dan esensinya melindungi korban dari korban bencana. Kalau di sini korban bencana Pak, maksudnya bukan korban perang. Bentar Pak, ada Pak di halaman 15 Pak. Ya, jadi kalau di yang saya baca ini Pak, prinsip kemanusiaan itu kan mengacu pada prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang meliputi kemanusiaan, imparsialitas, independensi, dan netralitas. Nah, kemanusiaannya ini mengacu pada penanganan harus menghormati hakikat dasar kemanusiaannya. Artinya ketika ada manusia yang mengalami penderitaan atau kesulitan harus dibantu dan ditangani. Kemudian independensi yaitu sikap yang netral. Jadi tidak memihak atau berpihak kepada yang lain dan bebas dari pengaruh. Jadi maksudnya independensi itu ada di dalam prinsip kemanusiaan itu penanganan bencana itu harus terbebas dari berbagai macam tujuan ekonomi Pak. Ekonomi, politik, militer, agama, ataupun tujuan lain yang bukan tujuan membantu korban gitu. Kalau sebagai contohnya itu kayak misalnya dalam suatu penanganan bencana itu memberikan bantuan yang bersyarat gitu Pak. Kayak misalnya penyintas bencana akan dibantu apabila bersedia bergabung atau memilih afiliasi politik tertentu. Kemudian di dalam netralitas, di dalam prinsip kemanusiaan juga ada prinsip netralitas, yaitu penanganan bencana tidak boleh memihak dalam permusuhan ataupun terlibat konflik yang bersifat politik, agama, etnis, ataupun ideologi. Sebagai contohnya itu dalam penanganan penyintas bencana sosial, dalam pelaku penanganan kemanusiaan memiliki pandangan yang berbeda dengan yang dibantu dan memiliki pandangan yang sama dengan pihak lain. Jadi maksudnya tanggung jawab Pak, cuman kan terhadap penanganan terhadap masyarakatnya. Jadi Aja ini kenapa ambil ini, kenapa pengen teliti ini, karena saya tuh pengen tahu Pak bagaimana sih tanggung jawab Libanon terhadap
Apa prinsip apa? Prinsip kehati-hatian. Prinsip hati-hati. Misalnya, jadi kalau itu tidak sembarangan, berdepan tanpa bergerak. Jadi tema yang diangkat itu, jadi untuk menekan pemerintah Libanon atau paling tidak menunjukkan bahwa ada kesalahan di pihak Libanon untuk membuat. Jadi ini karena kita bicara, tadi ada depan dan berulang. Jadi kalau misalkan nanti kalau bicaranya mengenai penanganan korban ledakan ditinjau dari misalnya potensi pelanggaran dan sebagainya, misalnya seperti itu. Masuk pada prinsip kemanusiaan, ya. Kalau tidak ada serangkaian tindakan menolong korban. Iya, Pak. Ini kan fokus kerja kan membahasnya masalah bagaimana kita tanggung jawab di Libanon yang lalai, ya kan? Iya. Yang lalai akibat Bahan peledak. bahan peledak masih bahan kimia. Nah itu yang dilibat juga. Bahan peledak atau bahan kimia. Nah itu tidak jelas. Pemahaman Bahan peledak, Pak. Ada Pak di latar belakang. Di latar belakang di paling pertama saya udah jelasin bahan peledak. Makanya cerita itu harus muncul di depan. Iya, Pak. Iya, kan bahan peledak itu kan kalau dengan senjata jauh lagi pasal satu ini. Berapa sih pasalnya jumlahnya? banyak, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Buku juga harus diperkuat. Iya, Pak. Buku ini Bapak baca semua dari awal sampai akhir tidak ada yang berbahas mengenai terkait ajakan bersenjata dan metode penanganan dan internasional yang spesifik bukunya itu terkait dengan persenjataan lebih bagus. Jadi perkuat. Bila dia kamu yang lebar punya lain. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Saya kan? Iya, Pak. Kalau saya sudah yang panjang. Aduh. Saya sukanya yang pendek aja, Pak. Nanti penelitian kamu kalau bisa dulu merujuk ke beberapa perpustakaan di Iya, Pak. Gimana tuh? Dia tanya jumlah terbitan. Saya bilang nanti saya tanya Kak, ini dulu apa dulu? Saya kan nggak tahu ya. Berapa ini gitu ya, maksudnya berapa gitu? Ya berapa eksemplar gimana Bapak itu? Maksudnya? Kemarin sih saya udah sempat rapat kan. Jadi kalau ngomong kontraknya itu per tahun 100 kalau si percetakan itu kan. Tapi kan saya sempat masih protes tuh, ini barang jelek saya bilang, perbaikin. Enggak, kalau harga ini nggak segini saya bilang. Kalaupun mau dimaksimalnya jangan kayak gini dong. Oh ya nanti mah direvisi aja, ini cuman buat lampiran, mau nariknya aja Pak Kanyo, ya udah masih masuk di akal Pak Juli saya bilang. Tapi kalau nanti jalan nggak bisa kayak gini barangnya ya. Jadi kalau ngomongin total kemarin yang terserap dari 30 berapa itu di payung kontraknya itu cuma ada di angka 16 sekian yang bisa buat nyetaknya ya, yang mereka bisa anggarkan ya. Sisanya itu nggak bisa karena udah terlalu besar gitu. Itu anggaran cetak di angka itu tuh mereka udah kewalahan. Ini aja udah di kertas itu kertas majalah. Kalau jadi jelek kertas majalah yang mengkilat itu Pak. Wah saya bilang ini malah terlalu berlebihan. Saya bilang biasanya kertas kuning kayak punya cita hukum biasa itu, ini punya ini aja paling cuman kena di 60.000 punya cita hukum ini. Tapi kan kata kemarin kan biar terserap
semua dulu gimana. Tapi ntar ini kontrak ini annually apa gimana pikir saya, kalau tahun depan mau sama lagi kayak gini rugi di kita tuh saya bilang. Untuk dia gede. Kita nggak perlu ini, barang ini nggak perlu. Lagian kita udah online gitu loh. Ini kan cuma buat stok di perpustakaan kita segala macam. Kalau di angka jumlah cetak 100, tapi kan yang tahun ini spesial karena kita punya 4 isu. Ya terserah dibagi itu berapa, 25 kah apa berapa. Kalau dia mau ngomong jumlah cetakan ya Pak Mantul ya. Tapi kalau nanti sudah berjalan itu minimum 1 tahun itu 100. Tidak dia 50 di yang isu 1, 50 isu 2, ya pembagiannya itulah perpustakaan kita di pusat di sini dan stoknya punyanya adil di ruang jurnal tetap nggak banyak. Sisanya kan tetap OJS kan jalan. Iya, tapi memang rata-rata minimum 100 sih Pak. Iya Pak. Jadi, Insya Allah Pak. pertama nanti pada saat ini jadi skripsi jangan ngirim ya. Iya Pak. Karena memang untuk hal tertentu yang ngirim bagus. Ada keputusan. Iya Pak. Terus yang kedua, halaman 2 ini tolong diperbaiki Halaman 2. Ini halaman 2 Pak. Tadi Bapak katanya halaman 2. Diperbaiki. Oh iya. Menyumbang Bapak mau menyumbang. Emang menyumbang. Oh iya, ini salah, harusnya nggak pakai tip Pak. Iya ya. Ya. Yang berikutnya kita formal dulu ya. Kita formal dulu. Yang berikutnya di 15 itu lain spasinya. Itu kan beda tuh antara satu paragraf sama paragraf lainnya. Iya Pak. Nah, itu bisa kalau perbaiki, tahu tentang pembagiannya? Iya, nanti saya cari tahu lagi Pak. Kalau tidak bisa, saya tanya. Oh gitu Pak. Ini tidak ada di khususan. Kalau gratis mah nggak apa-apa Pak. Oh, saya ya jadi ya. Kenapa? Bukan protes. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi semuanya kamu. Nah, berarti ya apa? Ya Pak. Yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan tetap miring. Jangan lupa walaupun independen, tapi memang berkaitan dengan konsistensi yang bahasa asing itu di miring. Oke. Yang mungkin cukup lain. Ada. Iya. Instrumen hukum internasional yang memakai Ini Chemical Weapons Convention. Chemical Weapons Convention tahun 1993. Ini konvensi 93. Apakah memang ini sudah berlaku secara umum? Sudah Pak. Sudah. Tahun berapa ya Pak? Berapa Pak? 97. Oh, 97 Pak. Negara yang beberapa yang sudah melakukan penerimaan atau ada misalnya kalau tahun 2 tapi tidak berlaku tidak di ini 93 Iya. 97 Pak. Kayaknya 97 Berapa Pak? bukti 97 mana negara yang berapa?
Saya belum cari, saya belum cari Pak. Udah, Iya. apa kamu merasakan dulu? Nggak bisa. Nah, banyak tadi yang saya lakukan, nggak tahu itu selipang atau apa. Tetapi kita ini berada di ruangan yang memang nuansa akademik. Every word, every sentence that we said before, itu harus betul-betul ada penjelasan, explanation. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di mana modifikasi kalau memang dia modifikasi. Iya Pak, saya 4 tahunnya, cuman Dan itu nggak open kasih. to you to make it clear. Ya, Ya, tolong ini nanti kamu betul-betul memahami ini hukumnya dan hukumnya ini kamu tahu apa pelakunya, terus kemudian siapa saja, kemudian dilihat di barang itu kapan, dilihat pula apakah di barang melakukan persyaratan atau verification atau tidak. Apakah dia menerima keseluruhan dari isi dari konstitusi? Karena tidak setiap negara itu menerima keseluruhan hasil dari konstitusi. Yang berikutnya, ya, jadi itu catatan saya. iya Pak. Yang berikutnya, kamu bicara tanggung jawab. Iya. Apakah ada kerugian yang dirasakan atau dialami oleh negara lain akibat ledakan ini? Kalau oleh negara lainnya sih enggak Pak. Yang saya angkat tanggung jawab di sini itu tanggung jawab terhadap masyarakat Libanonnya Pak. Karena menurut saya negara itu kan harus bertanggung jawab atas perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Dan menurut saya Libanon ini dengan menimbun amonium nitrat sebanyak 2.750 ton itu dan menyebabkan ledakan sehingga masyarakatnya mengalami kerugian dan sakit dan lain sebagainya itu menurut saya perlu dipertanyakan tanggung jawabnya gitu Pak. Ada dua hal yang saya katakan. Menurut saya dan menurut saya. Tidak setiap menurut kamu ini itu ada hal yang benar. Iya Pak. Karena tidak bisa yang dikatakan menurut kamu itu benar dan tidak setiap yang kamu katakan kamu salah. Artinya bahwa untuk konteks ini kamu tidak boleh mendasarkan kepada asumsi. Harus didasarkan kepada sebuah realita. Itulah kalau berkaitan dengan itu, apakah negara Libanon, berarti pemerintah Libanon bukan negara. Ya. Tapi kalau konteks hubungannya dengan warga negara itu tidak lagi konteksnya negara, tapi pemerintah. Nah, apakah pemerintah Libanon itu sudah memberikan sumbangan, memberikan ganti rugi, memberikan rehabilitasi, memberikan recovery terhadap sudah? Kalau dari yang saya baca sih Pak, dari berita-berita yang saya baca itu sudah tapi tidak maksimal gitu karena kan banyak rumah sakit yang rusak juga Pak karena ledakan itu. Harus maksimal seperti apa? Sampai pulih semuanya gitu Pak. Misalnya kayak pelabuhannya itu kan rusak, itu kan pelabuhan itu kalau di Libanon itu pelabuhan kota Beirut itu pusat ekonomi gitu. Kalau yang dimiliki pemerintah Libanon itu alami, saya yakin bisa. Ya. Tapi kalau seperti ini, tentu kita akan mengenal adanya sebuah proses. Ya. Tapi pada saat kamu mengatakan sudah, berarti itulah baru bagian dari barang. Dan istri sudah dilakukan. Tidak ada kerugian negara lain sudah dilakukan oleh negara, oleh pemerintahnya pada warga negaranya. So, what? Itu. Pertanyaan keduanya, apakah ada tuntutan dari negara lain? Tuntutan terhadap ledakannya Pak.
nggak ada sih Pak, cuman Tidak. iya, karena kan emang nggak menyebabkan kerugian secara internasional sih Pak. Lalu yang dimaksud tanggung jawab ini juga tahu sudah mengatakan sudah dilakukan. Oke, nah kembali kepada convention weapon ini. Ini kan mengatur tentang hubungan bagaimana negara dengan negara, hubungan antara anggota dengan anggota. Tidak mengatur bagaimana hubungan negara atau pemerintah dengan warga negaranya. Tatkala ada kejadian ini, tidak mengatur. Aku mengatakan begini. Sementara konteks ini adalah konteks bahwa hubungannya antara pemerintah Lebanon dengan pemerintah ya. Iya Pak. Kamu nih udah gimana ya? Nggak ada yang nonton, nggak ada yang ngasih semangat. Udah Pak, suruh Ada. ada Pak, saya suruh pulang Pak pacarnya Pak. Jawaban yang terakhir. Karena jawaban pertanyaan kemana kamu nggak punya pacar dia bilang ada Pak, itu yang Usil tak kenal. awal seperti itu saya semangat lagi. Nah jadi ada Iya Pak. bahwa di sini kan berkaitan dengan tanggung jawab negara. Tidak ada kerugian, tidak ada kerugian dari negara lain, tidak ada tuntutan dari negara lain. Yang ada tanggung jawab pemerintah bukan negara lain. Pemerintah Lebanon pada warga negaranya, dan itu sudah dilakukan. Lalu apa yang kita lakukan di sini, ya? Karena berkaitan dengan yang tadi sudah dilakukan. Baik, kita kembali ke identifikasi bagaimana tanggung jawab negara akibat terjadi ledakan, penyimpanan dan peledakan ini. Tanggung jawabnya mana? Tanggung jawabnya kepada negara lain atau tanggung jawabnya kepada warga negaranya? Kepada warga negara. Warga negaranya, saya berkeyakinan konvensi ini tidak mengatur bagaimana tindakan suatu pemerintah atau negara untuk bertanggung jawab pada warga negaranya. Ini mengatur, konvensi ini mengatur hubungan negara satu dengan negara yang lain. Ya. Ya Pak. Kemudian tadi kamu mengatakan bahwa menurut saya Lebanon salah karena sudah menimbun kemudian berapa apa bedanya menimbun dengan menyimpan? Kalau menyimpan itu kan suatu saat digunakan. Kalau menimbun, gimana ya? Kalau pertanyaan ini, kalau ditindih dan menindih kan kita kebayang tuh. Iya. Kalau ditindih berarti kita di bawah. Kalau menindih di atas, karena misalnya mobil atau apa gitu. Nah kalau menimbun dan menyimpan ini kayaknya apa nih? Maksudnya provokasi yang sama atau berbeda? Beda sih Pak. Tadi penekatannya itu Lebanon salah karena telah menimbun itu. Emang salah dia kalau dia menimbun atau menimbun? Tentang itu apa bedanya? Kan kalau menggunakan dua kalimat itu. Lalu apa kalimat bedanya menimbun dengan menimbun? Kalau menimbun tuh Pak, apa ya namanya? Tidak untuk digunakan gitu Pak. Karena dalam asumsi saya menimbun itu ada lubang, terus diisi kemudian ditimbun. Itu menimbun. Dalam bahasa lain, kalau dalam kalimat kamus bahasa Indonesia menyimpan, yang simpan. Tidak dengan timbun. Kenapa? Candi itu tertimbun tanah, gitu ya. Karena memang ada tanahnya di atas. Tidak candi itu tersimpan, gitu ya. Nah, jadi kalimat apa ya? Jadi di konvensi itu, kalau kalimat misalnya dia ada larangan menyimpan, larangannya seperti apa? Batas toleransi yang boleh itu seperti apa? Ya. Dan di sini juga saya ingin nanti ke depan ajarnya juga harus mempunyai informasi yang luas terhadap itu. Artinya jangan hanya dalam pandang. Karena Lebanon sebenarnya sekarang
hanya susah saja membuktikan berkaitan dengan apakah betul ini adanya sabotase. Gitu. Karena keburu dia distigma oleh negara-negara bahwa oh lu itu sudah menimbun begini, itu simpanannya nggak benar, bla 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 bla, gitu ya. Tapi di Barat sendiri sebenarnya hendak dan mau membuktikan bahwa selama ini itu aman-aman saja dia lakukan. Dan hal yang biasa dia lakukan. Tetapi memang ada faktor lain yang dia anggap bahwa ini bagian daripada kerja dari sabotase lain. Nah, artinya bahwa ini konteksnya dengan tanggung jawab. Jadi tidak serta-merta ini menjadi tanggung jawab. Nah ini tolong nanti diformulasikan kembali berkaitan dengan tanggung jawab negara ini. Apakah tanggung jawab terhadap negara-negara lain? Oh, tidak ada tuntutan, tidak ada kerugian pada negara lain, cuma untuk masalah warga negara. Tapi yang kalau pakai konvensi ini, gitu ya, nanti tolong itu dikelirkan ya, karena dengan identifikasi pertama. Kemudian identifikasi yang kedua, misalnya bagaimana implementasi terhadap kasus ledakan. Kamu harus bisa menjawab kalau ini adalah kaitannya dengan pemerintah negara, harus bisa menjawab bahwa kaitan ini bisa ditunjukkan ada pasal ini dalam konvensi ini. Bagaimana negara itu bukan hanya tanggung jawabnya kepada negara lain, tapi kepada warga negaranya. Apa identifikasi yang gitu, Pak Ketua. Terima kasih Bapak. Kartunya. Terima kasih Bapak Ketua. Terima kasih Bapak Sudah ditutup. Baik, terima kasih. Sidang dapat ya masukan tadi. Ya, sudah disebut Bapak. Tadi ada beberapa pertanyaan yang tadi terkait dengan apa? Saya pikir perlu dikali ya. Terkait dengan ratifikasi. Tadi sih ada yang tadi pertanyaan tapi itu menarik. Nimbun dan nyimpan. Nah, tadi belum terjawab pertanyaan nyimpan. Iya, belum Pak. Itu pertanyaannya tapi apalagi kalau itu terpahami ya karena dia kan tidak menggunakan istilah nyimpan kan, tapi dia menggunakan istilah nimbun ya. Nah, pasti ada perbedaan. Itulah pentingnya bahan komunikasi ya kamus kita jadikan sebagai tertutup supaya bisa kita membedakan apa bedanya. Dan terseolah-olah itu tidak ada bedanya, terseolah tidak ada bedanya, tapi itu jelas pasti ada perbedaannya. Iya Pak. Oke. Ingin mempertegas kembali terkait dengan tanggung jawab. Apa yang tahu sebenarnya apa itu tanggung jawab? Dan sejauh mana pemahaman ini tentang tanggung jawab? Tanggung jawab Pak. Apa yang ada di pikiran Anda tentang tanggung jawab itu? Memberikan pemulihan Pak. Memberikan pemulihan. Iya. Iya Pak.
Nah kalau bicara tanggung jawab itu, wujud tanggung jawab itu seperti apa? Ya itu Pak, memberikan pemulihan. Kan yang sini kan yang saya angkat kan korbannya. Maksudnya tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya. Jadi tanggung jawab di sini tuh ya tanggung jawab negara terhadap pemulihan atas ledakan tersebut pada masyarakatnya gitu Pak. Seperti apa bentuk pemulihannya? Misalkan memberikan ganti rugi, terus membiayai seluruh kebutuhan rumah sakit. Karena kalau bicara tentang tanggung jawab itu kan bicara perdataan, privat, Iya, ya kan? iya Pak. Bicara tanggung jawab itu adalah bicara ganti rugi. Ya. Iya Pak. Ya, jadi nggak usah di penjara. Iya. Ya, gitu. Jadi yang maksud tanggung jawab ini adalah ganti rugi. Sama dengan kalau pacarnya aja dulu, itu sudah tidak tanggung jawab tuh, ya kan? Dia udah nggak tanggung jawab kan? Tanggung jawab gimana Bapak? Nah, kamu tanya tanggung jawab nggak dia atau tidak? Tanggung jawab gimana? Saya bingung tanggung jawab. Tidak mau menjawab ya sebenarnya. Kan? Itu persoalannya. Jadi kalau dulu pernah jatuhkan tangan, dia tanggung jawab jatuhkan tangan, udah lecet tangan dan nikahin juga. Gitu iya Pak. Iya sih. Ya, jadi Iya, Pak. aja harus paham betul apa itu tanggung jawab. Ya. Dari berbagai sumber, berbagai pendapat, ada yang harus mampu mendefinisikan tanggung jawab itu. Ya. Agar jelas, oh yang dimaksudkan tanggung jawab itu adalah ini. Terkait dengan ledakan, makanya yang saya katakan, dikarenakan konsepsional itu aja harus mampu mendefinisikan setiap kata yang ada di judul itu. Agar paham, ya, oh tanggung jawab ini Pak, menurut ini tanggung jawab begini. Ya. Terkait dengan ledakan seperti ini, oh seperti ini tanggung jawabnya. Begitu. Jadi nampak bahwa tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh negara itu ternyata tidak dilakukan. Nah, bagaimana bentuk tanggung jawab yang diatur dalam konvensi? Itu kan harus diinventarisir oleh ajudan. Iya Pak. Ya, setiap pasal-pasal dalam konvensi itu harus diinventarisir yang mana yang memuat tentang tanggung jawab. Terus tanggung jawab apa yang dibebankan kepada negara dalam konteks melakukan penyimpanan bahan peledak. Ini harus diketahui, jadi jangan hanya satu, nggak pernah dibaca konvensinya, ya hanya melihat dari tulisan-tulisan orang saja, bahwa isi konvensi itu seperti ini, ya itu nggak cukup. Hanya harus baca sendiri konvensinya, pasal per pasal itu dibaca. Jadi di mana ada pasal yang bicara tentang tanggung jawab itu dianalisis, dipelajari. Ya, apakah isi tanggung jawab dari pasal ini itu sudah diterapkan? Sudah dilakukan oleh negara. Kalau sudah dilakukan, maka tidak ada menariknya lagi penelitian ini. Yang menarik itu adalah di saat, oh ternyata masih ada tanggung jawab yang tidak dilakukan. Itulah yang jadi. Dan seharusnya tanggung jawabnya seperti ini, tapi tidak dilaksanakan. Ini yang menarik untuk diteliti. Ya, Iya Pak. Tadi menyambung pertanyaan Pak pimpinan sidang terkait dengan ratifikasi. Ya. Terkait dengan ratifikasi. Libanon ini sudah ratifikasi belum? Sudah Pak. Sudah ratifikasi. Sudah. Karena sudah meratifikasi, maka dia memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan konvensi. Iya. Begitu kan? Iya. Baca literatur enggak? Kenapa dia melakukan penyimpanan terhadap bahan peledak itu? Untuk apa sebenarnya? Belum Pak. Alasan penyimpanannya. Iya, alasan penyimpanan itu untuk apa? Belum sih Pak kalau itu, cuman kalau yang saya baca bahan peledak itu barang sitaan Pak. Barang sitaan. Barang sitaan. Tetapi itu dari kronologi kasus, karena kan di bab 3 kan bicara tentang langsung. Iya. Benar-benar harus paham tentang kasus ini. Ini kali ini memang
disimpan oleh negara, ya, atau institusi tertentu yang berwenang untuk itu, atau jangan-jangan ini bukan bahan peledak yang meledak, tapi jangan-jangan memang diledakkan sekitar situ. Bagaimana penelusuran kasusnya? Kalau nyimpen bahan peledak kan tidak sengaja itu tiba-tiba meledak, tapi jangan-jangan memang sengaja bahan peledak ditaruh di sana. Jangan-jangan itu punya Israel misalnya. Ya. Sekarang kan sudah berkembang AWS, ya. Jadi tinggal taruh chip di situ, diledakkan dipencet di Israel dan meledak. Jadi artinya bahwa case ini benar-benar harus aja pahami, ya. Jangan hanya tahu kulit-kulitnya saja, tapi benar-benar harus seperti ini dulu persoalan dari kasus ini. Fakta-fakta hukumnya itu seperti ini. Jangan sama dengan kami yang hanya tahu itu bahan peledak yang meledak di sana, tapi ternyata mungkin bukan. Ya? Nah itu. Apakah dalam konteks itu bukan bahan peledak, itu yang meledak itu adalah chip yang atau bahan peledak yang sengaja ditaruh di situ? Apakah masih bukan tanggung jawab negara? Ya. Kalau yang meledak itu adalah bahan peledak yang simpan di sana, bahan baku misalnya, ya, misalnya pupuk, ya, itu berarti karena nelayan, bukan tanggung jawab negara. Tapi siapa tahu itu memang ada alat di sana yang bom di sana ditaruh di sana, AWS yang ditaruh di sana, ya. Nah ini yang perlu surat jawab, ya? Iya Pak. Gitu. Oke, teori yang digunakan tanggung jawab negara dan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan. Kenapa menggunakan teori? Apalagi prinsip kemanusiaan? Karena kan di sini membahas tentang korbannya juga Pak. Jadi menurut saya prinsip kemanusiaan itu memperkuat teori tanggung jawab negara Pak di kasus ini. Bicara tentang prinsip kemanusiaan itu dari sudut pandang mana mau melihatnya? Payung hukumnya. Maksudnya Pak? Payung hukum digunakan untuk melihat kacamata sisi kemanusiaan itu apa? Payung hukumnya. Kan prinsip kemanusiaan, apa yang dibahas di dalamnya? Payung hukum apa yang digunakan? Haknya mungkin hak. Iya, yang mengatur tentang hak itu di mana? ICCPR. ICCPR aja. Selain ICCPR? Belum tahu Pak, saya belum. Dua tidak. Berapa? Dua. Saya belum baca ke situ sih Pak. Maksudnya belum lebih jauh tentang prinsip kemanusiaan. Melihat kacamata prinsip kemanusiaan itu, kita harus melihatnya dari dua. Universal Declaration of Rights 48, ICCPR, ya, oke. Nah itu yang harus digunakan sebagai kacamata untuk menganalisis prinsip kemanusiaan itu. Iya Pak. Ya. Nah, kalau bicara tentang prinsip kemanusiaan, dari sisi kemanusiaan yang seperti apa terkait dengan ledakan itu apanya? Ya, apakah hak hidupnya? Apakah hak untuk mendapatkan melanjutkan pendidikannya karena pasca atau hak apanya? Itu harus dianalisis ya. Bahwa ada prinsip-prinsip kemanusiaan dilanggar di sana, tapi prinsip kemanusiaan yang mana? Nah kemudian yang ketiga adalah metodenya. Metode apa yang digunakan? Yuridis normatif. Kenapa yuridis normatif? Kenapa? Kenapa yuridis normatif? Karena kan saya pengen meneliti kepustakaan gitu Pak, melakukan penelitian kepustakaan. Jadi normatif itu datanya data apa? Sekunder. Begitu. Iya Pak. Nah kalau data sekunder itu, maka bahan hukum primernya kamu dari mana? Dari perundang-undangan Pak. Iya dari konvensi itu.
konvensi chemical weapons konvensinya itu. Oke. Nah, bisa nggak kamu telusuri ratifikasi Libanon terhadap konvensi ini? Dia menggunakan apa? Kalau di Indonesia kan bisa menggunakan peraturan undangan, bisa menggunakan peraturan pemerintah kalau tidak salah. Iya. Ya, bisa pakai undang-undang, bisa peraturan pemerintah. Nah, kira-kira di sana apa namanya? Nah, itu kan juga kamu harus telusuri itu, ya kan? Jadi dia meratifikasinya melalui apa? Gitu. Oke, itu bahan hukum primer. Kalau bahan hukum sekundernya? Bahan hukum sekundernya itu dari buku, jurnal. Nah, buku apa? Jurnal yang seperti apa? Jurnal tentang tanggung jawab negara, terus jurnal tentang prinsip kemanusiaan, juga tentang bahan kimia, bahan peledak. Kalau karya ilmiah yang lain, bisa nggak? Kayak tesis. Oh, bisa sih Pak itu. Bisa. Nah, karena kamu tadi mengatakan bahwa bisa jurnal, maka Bapak minta ya, harus ada pembanding, ya. Oh iya Pak. Harus ada pembanding dengan penelitian yang sebelumnya. Ya, jadi Bapak yakin sudah banyak yang meneliti tentang ini. Tetapi akan berbeda kemungkinan dengan penelitian Najawi. Nah, apa perbedaannya itu dituangkan di sini agar kelihatan novelty-nya itu kelihatan loh. Ya. Beda antara tulisan aja dengan tulisan yang lain. Beda antara aja dengan masa tentang pacarnya yang lain gitu. Iya Pak. Apa bedanya? Supaya kelihatan kebaharuannya aja. Iya. Kalau sama percuma. Iya. Walaupun hanya sedikit perbedaannya. Walaupun hanya sedikit saja. Itu yang aja. Kemudian ada bahan hukum tertier. Apa? Saya nggak pakai bahan hukum tertier Pak di sini Pak. Nah, ini saja tadi kalau ditanya mengenai nyimpen dengan nimpun saja kan nggak tahu. Berarti kan butuh bahan hukum tertier. Iya iya. Ya kan? Iya Pak. Bahan hukum tertier itu adalah kamus dan ensiklopedia. Pokoknya yang bisa menjelaskan, ya, macam buku pintar begitulah. Iya. Ya, kalau ada istilah yang tidak dipahami, bisa buka. Tidak ada satu penelitian pun yang tidak menggunakan kamus. Karena kenapa? Ini kita ada istilah, terkadang kita menemukan istilah-istilah yang kita tidak paham, ya, dan itu hanya diperoleh di kamus atau di ensiklopedia. Ya, intinya jadi itu kamu harus perhatikan itu untuk melengkapi. Kalian kan proposal, ya. Nah, proposal, kamu harus mempersiapkan semua untuk proses penelitian. Ya. Iya Bapak sudah, terima kasih Pak. Ngobrolnya nanti ini beda ngobrol. Beda ngobrolnya. Ya, tadi udah banyak dan masukan dari Yukon, saya hanya menambahkan tentang mau pakai problemnya dari tahun negara. Nah, aslinya dari tahun negara itu kalau basisnya adalah internasional itu lebih menekankan kepada bahasa jelas pasal 1 dari Undang-Undang Dasar 1945 tanggung jawab negara atas perbuatan salahnya secara internasional itu pada dasar dari responsibility of stakeholder international maupun XO1. Jadi kalau dia punya kesalahan secara internasional
baru pakai ketentuan bertanggung negara internasional itu. Nah, kalau ini konteksnya adalah ada yang bilang negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, terhadap negara yang memang nggak ada kaitan internasionalnya, bukan kategori tanggung jawab negara internasional ini. Jadi tinggal cari saja apa yang bisa dilakukan. Karena kalau kategori tanggung jawab negara ini jelas itu ngomong bicaranya adalah perbuatan salahnya secara internasional biasanya untuk hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hanya tadi kita kaitan Pak Selamat bilang lebih tepat pakai precautionary prinsip itu kalau lingkungan. Jadi ada yang namanya prinsip kehati-hatian. Dianggap negara lalai itu nggak berhati-hati ketika melakukan penyimpanan atau penimbunan secara kebetulan atau patuhan bagaimana menyimpan ini itu lebih tepat dibandingkan dengan dari negara. Jadi kalau untuk konteks hukum lingkungan tidak ada salahnya juga kan, dan yang rusak juga kan bukan cuma ya lingkungan juga sebetulnya. Ketika terjadi ledakan penyimpanan produk. Nah ini kan judulnya ini penyimpanan produk kan. Tapi di dalamnya kalau di sini ada di halaman 7 ini pemerintah negara sebagai subjek yang bertanggung jawab atas penuh selainnya dalam menerima, menyimpan dan menimbun. Nah itu harus dicari kata-kata menyimpan dan menimbun. Nah terus itu jadi nanti kita lagi kira-kira teori mana yang paling tepat untuk jadi bisa analisa persoalan yang telah dijelaskan. Karena kalau ambil modal itu jelas itu buat urusan negara dan itu untuk peradaban nanti. Karena dari kajian itu di konvensi yang tahun 93 ini, dan sini kan jelas kan produksi, stock filling itu kan berarti nyimpan kan, bukan nimbun. Terus saya di sini saya kan ini suruh konsultasi dengan pemimpin satu ya. Jadi kasih masalah. Saya bingung nih yang saya kasih masalah nomor 2. Nomor 1 masih oke lah, bagaimana pemimpin negara berdasarkan konvensi 93. Implementasi konvensi 93 maksudnya implementasi ini yang menguasai apanya gimana? Saya belum bilang. Implementasi seperti apa ya kamu? Hipotesa kamu gimana? Maksudnya tuh implementasi dari konvensi ini terhadap kasus yang di Libanon itu seperti apa Pak? Maksudnya si Libanon ini mengimplementasikan konvensi ini atau tidak gitu? Memang dari internasional itu jelas bahwa negara akibat ledakan berdasarkan konvensi itu juga. Kan implementasi juga itu yang satu. Nah yang coba dicari kira-kira dari masalahnya. Gak apa-apa, walaupun kamu cuma mau bikin pertanyaan, apakah nggak usah kesannya harus bagaimana itu kan jangkauannya luas. Ya walaupun kamu cuma memaparkan dan dia kasih masalah ngomong desa saja dengan skripsi gitu. Skripsi itu yang kalian aja. Walaupun itu udah ada, tinggal kamu cari mana yang paling tepat ketentuannya. Gak apa-apa, misal kamu mau jadi masalah apakah ketentuan apakah tindakan si Libanon melakukan penyimpanan itu dianggap melanggar atau enggak konvensi dan tahun 93 ini apa? Kalau kita lihat kalau peraturannya, konvensinya jangan melanggar itu. Nah kalau jangan melanggar, itu kan pertanyaan nomor 2-nya dari mana tanggung jawab negara akibat terjadinya ledakan penyimpanan. Cukup sampai situ karena
Makanya mau meneliti berapa puluh tahun, mau mendominasi segala macam. Soalnya kamu menunggu Pak Surya saya istrinya. Jangan dong Pak. Atau mau menemui istrinya. Itu yang utama. Jadi itu, nah, terus ini apa bedanya antara halaman 12 dengan halaman 20? Halaman 12 dengan halaman Iya, apa bedanya? 2. Yang satu bahasa Inggris, satu bahasa Ah, Indonesia. iya sama sih Pak. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Dua bedanya gimana? Jadi kalau saran saya, kalau untuk menghindari plagiasi pakai bahasa Indonesia. Jadi tadi bahasa asing, kamu terjemahkan dengan terjemahan sendiri bahasa Indonesia. Kalau menghindari plagiasi. Oh iya Pak, ngerti Pak. Atau pakai bahasa asing sekalian. Bahasa Indonesia juga untuk misalnya ini. Untuk menghindari plagiasi. Kalau ini kan ketika kamu enggak, ini kan kamu ngomong artikel 1 secara general ngomongin apa, tapi kok nggak ngasih kaki di sini, ini dari mana kamu bukan? Iya Pak. Sama tuh di yang halaman 2 juga, ini dari mana sih kan? Bahwa di dalam perintah hukum pasal selalu ada di bawahnya, misal artikel 1 Convention tahun 1993. Kalau mau pakai kata sendiri, ya boleh bosan dari bagian. Kalau gini kan nih, kalau misalnya kamu sama, kalau yang bahasa Inggris ini sama dengan si konvensi, ya jangan plagiasi, karena nggak ada prosesnya nggak ada banyak. Iya Pak. Tapi beda ketika kamu sadur ke bahasa Indonesia ya enggak. Kalau mau diterapkan itu dianggap dengan bebas ya. Mau dimasak sendiri, kalau sesuai dengan kemampuan yang angkat dari si konvensi itu. Nah, terus berkaitan dengan yang kedua, teori yang kedua yang akan dipakai apa tadi? Prinsip kemanusiaan. Maksudnya gimana? Kan teori itu idealnya ya. Teori itu dipakai untuk sebagai pisau analisa untuk menganalisa atau untuk menjawab pertanyaan yang dikasih masalah. Misalnya dari masalah nomor 1 dengan teori ini, ya. Kalau misalnya tentang negara atau pakai teori prinsip kehati-hatian atau apa. Nah, pertanyaan nomor 2 pakai teori ini. Idealnya seperti itu. Jadi teorinya berguna gitu kan, berpakai gitu kan. Nah, maksudnya prinsip manusia ini kamu nyambunginnya dari sisi mana nih? Kenapa ini dipakai sebagai pisau analisa ya, untuk menjawab pertanyaan itu? Dari sisi mana? Saya masih belum nyambung. Korelasinya sama identifikasi masalah Pak. Masalah yang mana? Yang sampai kamu terakhir pun judulnya masih bisa dirubah ya. Terus refleksi masalah juga masih bisa dirubah sampai nanti skripsi jadi ya. Iya Pak. Kira-kira prinsip apa sih maksudnya? Kenapa kamu pakai prinsip kemanusiaan itu? Apa yang kamu harapkan dengan prinsip kemanusiaan itu gitu? Buat menjawab persoalan apa? Tanggung jawab negaranya Pak. Ada teori tanggung jawab negara itu orang begitu. Iya sih Pak. Walaupun nggak relevan lah gitu. Karena memang tanggung jawab negara itu harus ada kesalahan internasional. Ini nggak ada salah-salahnya. Sesuatu internasional salah nggak saya tanya? Gimana? Kasusnya. Iya.
Enggak, kalau secara internasional Iya. apa? Nggak ada salah-salah ya. Melibatkan negara lain ya, dia menyimpan dalam negara sendiri. Dan kita nggak tahu si amonium nitrat itu benar kan buat bahan peledak atau benar buat apa namanya buat senjata kimia atau apa. Bisa jadi dia nyimpan itu buat tadi itu pertanian atau apa gitu kan. Iya. Oh, ini kan baru dugaan nih. Iya. Nah, makanya mau saya itu yang harus digali lebih banyak gitu kan. 2 tahun belakang, kamu harus lihat tuh. Ini bisa ketahuan di mana tuh? Misalnya di jurnal, kamu lihat di jurnal internasional ataupun jurnal nasional yang pasti biasanya jurnal internasional. Cek di jurnal itu biasanya ada kosong spesifik ini, dan biasanya di jurnal itu bakal kelihatan tuh apa hal-hal yang kadang-kadang nggak dibahas secara mendetail dalam pemberitaan atau dalam laporan pemerintah. Kalau jurnal itu biasanya dia melihat karakteristik khusus. Nah itu tugas kamu kan? Iya Pak. Terus makanya lokasi penelitiannya secara otomatis harus ditambah. Iya Pak. Nggak bisa kamu mengadakan perpustakaan untuk tahu kalau semua perpustakaan nasional selesai di persoalan enggak. Iya. Kalau bisa sampai dengan perusahaan besar di mana gitu. Kalau sudah ada sih nanti proposal misalnya nanti sudah ada skripsi dengan kamu cuma datang proposal ya kamu sekarang itu masih tahu kok kamu cuma datang situ. Nah, selesai skripsi dengan datang satu detik itu walaupun kecil nanya tapi ya mungkin aja. Terus ini di bab 3 ini dalam kasus gudang penyimpanan bahan peledak dan baru sebagainya. Pakai tinjauan atau pakai studi kasus atau pakai dalam kasus gudang penyimpanan. Kalau tinjauan mengenai kasus penyimpanan kasus 3 objeknya. Tiba-tiba kasus gudang penyimpanan bahan peledak di baru dengan segala aja dengan terus terakhir kamu tahu bedanya jurnal sama buku? Jurnal sama buku. Iya. Apa bedanya? Bedanya apa ya Pak? Ini kan kamu bisa nih. Jurnal, buku, surat permohonan, jurnal, internet, kalian pada punya buku panduan kan buat penulisan skripsi? Punya Pak. Iya, dan di situ harus dijelasin. Ciri-ciri jurnal kayak gimana coba? Pernah lihat jurnal nggak? Pernah tuh Pak. Nah, kayak gimana coba ciri-ciri jurnal itu? Ciri-ciri. Bedanya dengan buku itu apa bedanya? Ciri-ciri jurnal tuh ada abstrak ya Pak? Ada abstraknya, buku nggak ada abstrak. Ya kan Pak? Next. Apalagi ya Pak? Biar relatif juga. Apalagi ya Pak? Kalau dalam abstrak memang kalah suatu berdua jadi kalau ada usahanya. Oh iya Pak. ya makanya apalagi soal Apa ya Bapak? Nggak tahu saya Pak. Nah kamu pernah lihat jurnal? Pernah Pak. Kayak gimana? Dengan apa bedanya? Jurnal lebih sedikit kali Pak daripada buku. Apa yang sedikit halamannya? Iya. Bisa jadi jurnal itu kalau isinya tulisan 100 orang, jadi dibaca Iya juga sih. gitu. Jadi apa? Apa itu? Jurnal itu biasanya terbitan berkala, seperti majalah, jurnal itu. Makanya di jurnal itu selalu ada tuh volume sama tahun berapa. Volume 1, misal tahun ke-1, gitu kan. Bulan Februari 2020 itu ciri khas salah satu jurnal itu. Iya Pak. Jadi dan biasanya jurnal itu walaupun satu tema dalam satu jurnal itu biasanya tulisannya dari beberapa orang dan dari beberapa jutaan orang. Dan pada umumnya biasanya penangkalan yang dirangkap itu mendetil. Akhirnya mendetil dan biasanya baru. Hal yang baru kebaruannya banyak gitu. Beda dengan buku kan. Kalau
Kalau buku kan kadang-kadang misal buku pegangan tentang hukum internasional kan sebetulnya bisa dipakai sampai dengan 10 tahun, 20 tahun juga mungkin. Tinggal ditambah-tambahin, tidak susah ditambahin atau apa ya. Nah kalau jurnal itu biasanya hal-hal yang baru kan. Misal kejadian di tahun 2020, nah ada jurnal yang memuat 2021, jarang memuat hal yang lama tidak. Dan biasanya jurnal itu pada umumnya adalah hasil penelitian orang. Gitu. Walaupun buku juga ada yang begitu, tapi pada umumnya jurnal itu hasil orang peneliti. Nah ini kamu di bagian C jurnal, kamu nulis nih, ada kuala aspek-aspek negara dan hukum internasional, Raja Gavindo Persada 1991. Sejak kapan Pak Albert bikin jurnal tentang aspek negara dan hukum internasional, gitu kan? Itu saya pastikan ini adalah buku, gitu kan? Nah, nanti makanya. Terus sama nih, saya ngerti juga di cara penulisannya. Sumeke, Kurensi, Gloria, pengajar prima dalam pemeriksaan pengajar prima dari hukum moneter, Primatum 5.6.2017. Ini volumenya, tahunnya, atau apanya 5.6 ini. Sama Justinian Nikias Revina, pertanyaan negara perspektif hukum moneter dengan agresi. Jadi sebetulnya nggak relevan semua dengan soal negara ini. Nah ini ngomongin tanggung jawab negara secara hukum internasional ya. Itu dikasih agresi Israel ke Lebanon tahun 2006. Iya, maksudnya ini si Justinian Nikias Revina ini ada di sebuah kaki mana sih kamu masukin ke daftar usaha ini? Ada di halaman berapa coba? Kamu apa namanya mobil yang mana? Tujuh belas. Dalam ngomongin tanggung jawab negaranya. Iya, tanggung jawab negaranya. Atas perjanjian internasional, melanggar kedaulatan negara lain. Kamu lihat tuh berbagai melanggar kan dengan Chemical Convention ini, si negara Lebanon ini. Menyerang negara lain, sudah beberapa Afghanistan berkoordinasi dengan seenaknya. Perpaduan negara bermasalah internasional yang mengatur mengenai konstruksi hukum antara kewajiban internasional dan negara. Kewajiban internasional ini terus sudah ditangkap, kemudian internasional terus mana dan lainnya. Itu catatannya ya. Iya Pak. Iya Bapak. Yang jurnal dikoreksi lagi, dan mana yang betul-betul jurnal, mana yang bukan. Terima kasih, dengan sidang. Terima kasih Pak Nanda atas waktunya sudah aja ya dicatat masukan-masukannya semua. Sekarang kalau administrasi pemilih ya ini bisa dipakai bisa berdiskusi masukan-masukan. Baik. Aja. Iya Pak. Dari hal yang disampaikan oleh para pembicara yang berkomunikasi sudah. Cukup Bapak dari saya. Cukup. Terima kasih kepada Bapak dosen sebagai penelaah yang sudah memberikan masukan dan saran terhadap proposal skripsi saya. Sudah saya catat dan insya Allah diperbaiki. Setelah ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Sebenarnya deh. Ini stop share. Jeng udah stop sharing belum? Yang sidang hari ini membuat data yang asli. Tadi mah rame Pak, tadi pagi yang teman-teman udah sampai kali Pak. Sampai ngapain ngomong capek? Ya, ini tahu Bapak. Sudah ada.
waktu 10-15 menit, gunakan waktu sampai sedikit. Ya, Iya, Pak. jawab pertanyaan para pembahas, mencatat masukan-masukan dari buku. Ya, Iya, baik, Pak. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen penguji yang hadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Hilton selaku penelaa 1 dan selaku Kepala Bidang Hukum Internasional. Yang terhormat kepada Pak Surya Anom sebagai penelaa 2. Yang terhormat kepada Pak Daniel selaku pembimbing 1 dan juga penelaa pada hari ini. Dan yang terhormat juga kepada Pak Mas Nana Jumena selaku pembimbing 2 dan penelaa pada hari ini. Saya pada hari ini akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Kimia dalam Konflik Bersenjata menurut The 1993 Chemical Weapons Convention dengan studi kasus penggunaan senjata kimia oleh Suriah. Saya mulai, Pak. Latar belakang. Senjata merupakan suatu alat yang digunakan untuk melukai ataupun membunuh manusia maupun hewan atau menghancurkan suatu target militer. Senjata juga dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri dan juga untuk sekedar mengancam. Pada umumnya senjata dipakai oleh negara-negara yang berperang untuk mencapai kemenangan atas perang antar negara tersebut. Dan senjata itu ada banyak jenisnya, ada senjata api, senjata seperti senapan, dan juga ada senjata biologi, nuklir, dan kimia. Yang akan menjadi topik pada proposal saya adalah senjata kimia. Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Dalam sejarahnya, senjata kimia digunakan di era Imperium Romawi, di mana saat itu mayat-mayat dibuang ke dalam sungai agar airnya terkontaminasi. Dan juga digunakan oleh bangsa Tartar yang menggunakan alat pelempar manusia yang terkena wabah menular ke dalam pemukiman penduduk yang menolak menyerah pada mereka. Dalam konflik bersenjata sendiri, Perang Dunia Pertama adalah medan konflik pertama yang menggunakan senjata kimia berupa gas klorin, sehingga kemudian senjata ini memiliki banyak inovasi yang mengakibatkan banyak nyawa melayang. Pada dasarnya, penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata tidak dapat ditolerir keberadaannya, karena senjata ini jauh lebih mematikan dibandingkan dengan senjata-senjata lain yang melukai fisik manusia. Ia dapat mematikan targetnya dengan cepat maupun perlahan, tergantung dengan jenis senyawa kimia yang digunakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya penggunaan senjata kimia diatur dan dilarang secara tegas dalam konflik bersenjata. Pengaturan mengenai senjata dalam perang termasuk jenis senjata kimia secara keseluruhan dirangkum dalam suatu ilmu hukum yaitu hukum militer internasional. Secara spesifik, pengaturan mengenai senjata kimia ini diangkat dari suatu peristiwa pada tahun 1937 yang merupakan peristiwa pertama kali pemusnahan massal terjadi, yang kemudian membuat dunia mulai sadar bahwa penggunaan senjata kimia sangat berbahaya dan tidak manusiawi. Pelan-pelan dunia mulai berbenah dengan menciptakan berbagai traktat dan konvensi yang dilengkapi dengan instansi pelaksananya. Pengaturan mengenai senjata kimia ini kemudian diatur dalam suatu konvensi yang bernama The 1993 Chemical Weapons Convention atau CWC yang diwadahi oleh organisasi internasional bernama Organization for the Prohibition of Chemical Weapons atau OPCW yang mulai diimplementasikan secara global pada 29 April 1997. Secara keseluruhan, konvensi ini memiliki tujuan untuk melarang pengembangan, produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia, serta mengatur mengenai pemusnahan senjata kimia. The 1993 Chemical Weapons Convention memiliki instansi yang mewadahi konvensi ini, yakni OPCW seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang memiliki markas besar di Den Haag, Belanda. Organisasi ini dibentuk untuk mengatur mengenai penggunaan senjata kimia dan memusnahkan segala jenis senjata kimia dengan cara melakukan inspeksi dan investigasi terhadap pihak-pihak yang memiliki motif untuk memproduksi, mendistribusi, dan menggunakan senjata kimia yang dapat merugikan bahkan menghilangkan nyawa manusia seperti yang terjadi pada konflik di Suriah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konflik di Suriah menjadi studi kasus pada penelitian saya. Salah satu konflik bersenjata yang menggunakan senjata kimia adalah konflik di Suriah, di mana konflik ini sudah terjadi sejak tahun 2011 dan memakan lebih dari 465.000 korban. Selain itu, ada lebih dari 1 juta orang terluka dan lebih dari 12 juta populasi di wilayah tersebut mengungsi.
Konflik di Suriah ini berawal dari adanya aksi unjuk rasa oleh kelompok pro-demokrasi yang menentang pihak penguasa Suriah pada 15 Maret 2011 setelah adanya penangkapan dan penyiksaan terhadap beberapa remaja yang menggambar slogan-slogan revolusi di dinding sekolah. Setelah itu, konflik semakin membesar dengan terjadinya penyerangan besar-besaran oleh pihak penguasa terhadap warga Suriah yang dimana mayoritasnya adalah aliran Sunni yang melakukan pemberontakan untuk mewujudkan revolusi dengan melengsarkan kepemimpinan Bashar al-Assad yang menjadi presiden Suriah. Penggunaan senjata kimia dalam konflik yang terjadi di Suriah sendiri diketahui terjadi sejak tahun 2013. Namun, pemerintah Presiden Bashar al-Assad menolak tuduhan tersebut dan kemudian Presiden Bashar bersedia menandatangani CWC juga menyerahkan stok senjata kimianya sebanyak 1.300 ton kepada OPCW dan bersedia memberi akses kepada para inspektor PBB untuk melakukan pengawasan. Namun, pada tahun 2015, penggunaan senjata kimia oleh Suriah kembali terjadi, di mana pertempuran di kota Aleppo pasca berakhirnya gencatan senjata akhir Oktober 2016 membuktikan adanya penggunaan senjata kimia gas klorin oleh pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan oleh kesaksian salah satu penduduk kota Aleppo bernama Abu Jafar oleh tim investigasi BBC. Sayangnya, hal tersebut kembali disangkal oleh Presiden Assad sekalipun investigasi dari tim BBC, PBB, dan OPCW menemukan bukti-bukti yang cukup kuat. Berikut ini adalah lampiran gambar dari konflik yang terjadi di Suriah. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya terkait senjata kimia. Yang pertama adalah penelitian oleh Fahmi Islam Rumanda dan kawan-kawan dengan judul penggunaan senjata kimia uranium terdeplesi atau depleted uranium pada konflik bersenjata Amerika Serikat versus Irak ditinjau dari hukum humaniter internasional, dan penelitian yang kedua adalah oleh Quincy Gloria Sumuke dengan judul penggunaan senjata kimia dalam konflik antar negara ditinjau dari hukum humaniter internasional. Perbedaannya adalah pada penelitian oleh Fahmi Islam Rumanda dan juga penelitian oleh Quincy Gloria, di penelitian Fahmi Islam Rumanda itu sendiri dia membahas mengenai pengaturan penggunaan senjata kimia dan spesifiknya adalah uranium terdeplesi, dan juga dia membahas mengenai akibat penggunaan senjata tersebut oleh Amerika Serikat versus kepada Irak. Dan penelitian oleh Quincy Gloria Sumuke, dia membahas mengenai penyebab dan alasan penggunaan senjata kimia oleh negara-negara yang berkonflik secara umum, dan juga dia membahas di sini studi kasus dia adalah penggunaan senjata kimia berupa bom fosfor putih oleh Israel dan gas mustard oleh Irak. Perbedaannya dengan saya adalah dari studi kasusnya berbeda, dan juga saya lebih spesifik membahas bagaimana implementasinya dan pengaturan CWC itu sendiri. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata menurut the 1993 Chemical Weapons Convention. Dan yang kedua adalah bagaimana implementasi the 1993 Chemical Weapons Convention dalam penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata di Suriah. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama adalah untuk mengetahui pengaturan penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata menurut the 1993 Chemical Weapons Convention. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi the 1993 Chemical Weapons Convention dalam penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata di Suriah. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ada dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritisnya tentunya yang pertama adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengertian dan pemahaman secara teori mengenai tinjauan hukum terhadap penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata melihat pada the 1993 Chemical Weapons Convention, terkhususnya dalam kasus penggunaan senjata kimia oleh Suriah. Dan yang ketiga adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk lebih memahami penulisan karya ilmiah sesuai dengan acuan
disiplin ilmu hukum dan hukum humanitar internasional, dan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan hukum internasional mengenai tinjauan hukum terkait penggunaan senjata kimia di dalam konflik bersenjata. Kegunaan praktisnya adalah yang pertama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian konflik bagi setiap negara, bukan hanya Suriah yang masih menggunakan senjata kimia. Dan yang kedua adalah dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut terkait tinjauan hukum terhadap penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata mengacu pada the 1993 Chemical Weapons Convention. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini, teori yang saya pakai adalah teori kepastian hukum dan prinsip pembeda. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Secara garis besar, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Gustav Rauschenberg yang mengatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dan pendapat dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau the solent, yang dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Jadi diharapkan dengan adanya salah satunya konvensi internasional seperti CWC, semua negara yang berpartisipasi, salah satunya adalah Suriah menjadi topik dalam penelitian ini, dapat menaati dan menghormati keseluruhan konvensi tersebut. Yang kedua ada prinsip pembeda atau distinction principle, yang merupakan prinsip yang membagi penduduk dalam suatu konflik bersenjata dalam dua golongan, yakni kombatan dan penduduk sipil atau civilian, dan juga untuk membedakan objek-objek yang ada antara negara yang bersengketa, yakni objek-objek sipil dan sasaran-sasaran militer. Pada dasarnya, iya Pak. Oke Pak. Ya, saya lanjut aja kalau gitu. Kemudian ada metode penelitian. Metode yang dipakai di sini adalah metode yuridis normatif. Iya Bapak. Metode yang saya pakai di sini adalah metode yuridis normatif. Yang kedua ada spesifikasi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Kemudian sumber datanya adalah yang saya pakai adalah sumber data sekunder yang terdiri dari dokumen, laporan, buku, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahannya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data sendiri, saya menggunakan studi kepustakaan atau library research. Dan analisis data yang saya gunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Dan untuk lokasi penelitian sendiri, saya mengambil lokasinya di perpustakaan FH Untirta, perpustakaan Untirta, perpustakaan nasional, perpustakaan Kota Tangerang, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemudian ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan saya adalah yang pertama adalah bab pendahuluan, yang kedua adalah di bab 2 ada teori kepastian hukum dan prinsip pembeda atau distinction principle dalam penggunaan senjata kimia pada konflik bersenjata. Yang kemudian pada bab 3 adalah tinjauan hukum terhadap penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata di Suriah menurut the 1993 Chemical Weapons Convention atau CWC. Bab 4 adalah implementasi the 1993 Chemical Weapons Convention atau CWC dalam penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata pada konflik Suriah. Dan yang terakhir bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Sekian pemaparan presentasi dari saya kembalikan kepada Pak Yanton. Oke. Terima kasih. Siapa? Ini proposal bisa bersinergi dengan proposalnya Iya Pak. terkait dengan sinkron korupsi. Saudara menguji mengenai penggunaan senjata. Penggunaan senjata kimia di sentro berkonvensi itu dilarang. Dilarang Pak di dalam jika untuk konflik.
Tadi saya di sini. Bentar ya, Pak. Tidak ada proposal. Ini yang menjadi substansi utama yang harus dimuat oleh saudara. Saya kan mau mencoba menguji apakah penggunaan cetak dulu boleh apa tidak untuk saling connection. Sementara sama sekali ada udah makan itu ya. Jadi karena memang dan dia selalu menyatakan teman-teman yang lain ini ada